warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Patutlah kita mengucapkan rasa Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa ini kami minta kesediaan dari Ketua Kelas 3 yaitu Tamban, yang persilakan untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baiklah anak. Alhamdulillah doa telah kita baca dan selesai. Kemudian di sini Bapak ingin bertanya, di antara anak-anak kelas 3 dan anak kelas 2, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah kalau hadir semua. Kemudian di sini sebelum kita masuk pada materi, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami minta untuk sebagai pemimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami minta kesediaan Lucky untuk memimpin lagu keempat. Silakan. Dan kami minta kepada anak-anak silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anak. Di sini Bapak akan menyampaikan kepada anak-anak sekalian mengapa di sini anak-anak dari kelas 2 dan kelas 3 Bapak satukan dalam satu ruangan ini. Nah, anak-anak, untuk alasannya dikarenakan kondisi ruangan kita sedang dalam pembangunan, makanya di sini anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 2 di sini Bapak satukan dalam satu ruangan ini. Dan kemudian di sini Bapak akan menyampaikan materi nantinya secara berkelas dari kelas 3 maupun kelas 2. Dan di sini untuk kelas 3 sebagai pembiasaan literasi membaca kita, silakan dikeluarkan terlebih dahulu buku-buku ini. Silakan. Nah, kemudian sudah
Kalau sudah dibuka, sudah dikeluarkan, silakan dibuka halaman 102. Silakan. Bagaimana anak-anak kelas 3 sudah? Sudah? Silakan untuk anak-anak kelas 3 silakan melakukan literasi membaca terlebih dahulu. Sebelum nantinya Bapak akan menyampaikan materinya. Silakan dibaca terlebih dahulu di dalam hati. Dan untuk kelas 2 silakan dikeluarkan terlebih dahulu bukunya. Sudah? Putri sudah, Putri? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Kemudian untuk kelas 2 silakan dibaca dulu terlebih dahulu dialog yang sempat kemarin Bapak sampaikan. Silakan dibaca terlebih dahulu dialog. Silakan dibaca dengan teman sebangkunya, silakan. Sudah anak-anak kelas 2? Dari teks dialog yang anak-anak baca, apa isi dari teks itu? Apalagi sifat? Ya, meminta bantuan, apalagi? Iya, meminta maaf. Dari teks yang anak-anak kelas 2 baca, apakah anak-anak tahu apa arti permintaan maaf dan tolong? Tidak. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit arti dari permintaan maaf dan tolong untuk anak-anak kelas 2. Yang mana arti dari permintaan maaf dan tolong adalah ungkapan permintaan maaf dan ungkapan tolong adalah bagian dari sopan santun dalam berbahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga hubungan sosial yang baik. Dan biasanya anak-anak, apakah di antara anak-anak kelas 2 pernah meminta maaf kepada sesama temannya? Pernah. Terus bagaimana cara anak-anak untuk meminta maaf? Coba bisa dipraktekkan. Coba Lucky dengan Mila, gimana? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Milan dan Lucky. Kemudian dari permintaan maaf dan tolong yang telah disampaikan oleh Lucky dan Milan, untuk permintaan tolongnya pernah sih Pak minta tolong? Bagaimana cara menyampaikan permintaan tolongnya? Iya, si Pak mengucapkan aku minta tolong. Contohnya, misalnya Ananda Sipa ingin diambilkan sebuah pena. Nah, Ananda Sipa harus menyampaikan permintaan tolong itu secara sopan dan santun. Kemudian kalau misalnya
Ananda Luki dengan Melen sedang ada masalah, misalnya berantem di sekolah. Berarti Ananda Luki dan Melen harus minta maaf dan saling memaafkan. Ya, bagus. Dan seterusnya silakan untuk dialognya untuk anak-anak kelas 2 dibaca lagi terlebih dahulu ya. Dibaca sampai habis. Nanti setelah dibaca, Bapak akan meminta setiap 2 orang untuk maju ke depan untuk membacakan dialog yang ada pada buku ini. Ya, silakan baca terlebih dahulu. Untuk kelas 3 sudah? Nah, baiklah, di sini Bapak ingin bertanya. Untuk kelas 3, apakah anak-anak tahu apa itu Pancasila? Tahu? Tahu, Pak. Apa Pancasila? Luki? Ya, lambang negara Indonesia. Atau artinya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila itu terbagi menjadi 2 artinya. Nah, yang pertama itu panca dan yang kedua itu sila. Panca itu artinya 5 dan untuk sila itu artinya prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu 5 prinsip atau asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mengidentifikasi simbol-simbol atau lambang-lambang dari sila Pancasila. Kemudian yang kedua, kita akan mencari contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada yang tahu dari simbol dari sila Pancasila tadi apa saja? Ada yang tahu? Atau lambangnya apa saja? Bintang, ya, bintang. Dari gambar bintang ini termasuk dalam sila Pancasila keberapa? 1. Yang bunyinya apa? Iya, bagus. Jadi sila Pancasila gambar pertama atau lambang bintang ini isinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian gambar yang kedua apa? Lantai. Bunyi dari gambar kedua ini apa? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga ini gambar apa? Pohon beringin. Isinya apa? Persatuan Indonesia. Kemudian gambar yang keempat apa? Banteng. Isinya apa? Kemudian yang kelima, Adi dan Kapas. Isinya apa? Iya, bagus. Isi dari sila kelima ini atau gambar kelima ini yaitu kerakyatan. Apa tadi? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari gambar yang ada di depan di sini, Bapak akan menjelaskan satu persatu isi atau dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang nantinya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak meminta mencari contoh lain. Bersedia? Ya, baiklah. Di sini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, anak-anak coba diperhatikan dari lambang yang pertama ini tadi apa? Bintang, yang artinya makna dari lambang bintang itu artinya mengakui dan menghormati adanya Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah anak-anak tahu cara menghormati dan mengakui adanya Tuhan itu bagaimana?
Gimana Vicky? Sholat, ya bagus. Apa lagi? Ada yang tahu apa lagi? Tambah? Ya, baiklah Bapak beri contoh. Yang kedua yaitu menghormati pemeluk agama lain. Tidak boleh mencela agama orang lain. Dan untuk gambar yang kedua, ini tadi apa? Rantai. Tahu makna rantai itu apa? Nah, makna rantai ini yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ada yang tahu? Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari lambang atau gambar kedua ini. Ada yang tahu? Di dalam kelas ada yang tahu contohnya gimana? Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak? Ya, kalau belum sini Bapak sampaikan ya. Contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari, yang pertama menolong teman yang sedang kesulitan, bagus. Yang kedua tidak membuli atau menghina orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap sopan dan menghargai sesama atau orang lain. Kemudian dari gambar yang ketiga apa ini? Pohon beringin. Nah, tahu makna dari pohon beringin itu apa? Apa? Ada yang tahu belum? Ya, kalau belum, sini Bapak sampaikan. Untuk gambar yang ketiga dari pohon beringin itu maknanya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Dan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan suku. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian yang ketiga, gotong royong di lingkungan sekitar. Pernah anak gotong royong membersihkan lingkungan sekolah? Pernah. Itu juga termasuk dalam makna gambar yang ketiga yaitu pohon beringin. Kemudian yang keempat, apa gambarnya? Kepala banteng. Ada yang tahu maknanya? Belum? Ya, di sini Bapak sampaikan juga makna dari gambar keempat yaitu kepala banteng yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Coba di sini Bapak memberi bayangan, pernahkah anak-anak memilih ketua kelas? Ditunjuk atau dengan secara bermusyawarah? Bermusyawarah. Artinya dalam bermusyawarah itu mengumpulkan dari beberapa pendapat. Misalnya, contohnya dalam kelas ini, misalnya ada beberapa calon ketua kelas, misalnya ada Tamban, ada Piki, ada Pista. Nah, di situ anak-anak yang lainnya melakukan voting. Tahu voting apa? Voting itu menuliskan nama di dalam kertas. Nantinya dikumpulkan nama yang terbanyak di situ akan menjadi ketua. Itulah artinya musyawarah. Kemudian dari gambar yang kelima apa? Padi dan kapas. Tahu maknanya padi dan kapas apa? Belum? Ya, di sini makna dari padi dan kapas yaitu kesejahteraan dan keadilan untuk semua. Dan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa, Nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu kesejahteraan dan keadilan untuk semua? Anak-anak pernah membagi makanan? Nah, itu merupakan makna dari sila kelima atau yang ada pada gambar kelima ini, atau lambang atau simbol kelima. Dan di sini anak-anak, Bapak telah menjelaskan satu persatu dari 5 gambar itu. Apakah sudah paham? Sudah paham? Sudah, Pak. Sekarang untuk tugas anak-anak sekalian, silakan anak-anak mencari contoh dari kelima lambang itu atau kelima simbol itu. Silakan cari, cukup satu contoh saja dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditulis di bukunya. Silakan. Dan untuk anak-anak kelas 2 sudah dibaca. Nah, di sini
sini sebelum kita lanjut pada materi, silakan anak-anak membuat kelompok dengan teman sebangkunya saja. Tidak usah digeser. Ini kelompok 1, Sipa dengan Rehan. Ini kelompok 2, Putri dengan Kevin. Ini kelompok 3, Lucky dengan Miller. Nah, di sini Bapak minta dari gambar, oh ya bentar. Nah, di sini silakan anak-anak amati gambar ini, kemudian buatlah teks dialog dengan tema kita tadi, yaitu permintaan maaf dan tolong. Nah, silakan diamati lalu ditulis ke bukunya. Nanti Bapak akan meminta dari kelompoknya untuk maju ke depan. Bagaimana, sudah? Kelas 2? Sudah. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dibaca dari pengamatan gambar anak-anak tadi. Silakan yang dituangkan dan ditulis di bukunya, silakan dibacakan dengan teman. Silakan. Sini. Ya, silakan. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 1. Akan membacakan hasil dari pengamatan kami. Kenapa kamu mengambil mainanku tanpa izin? Ingin coba sebentar saja. Maaf ya, aku enggak meminta izin dulu. Yang kedua, Wah, kamu bergerak. aku Aku bantu bersihkan ya. bantu bersihkan ya. Terima kasih Bimo, kamu baik sekali. Aku jadi merasa lebih baik sekarang. Yang ketiga, Maaf ya Bimo, aku tadi marah. Aku seharusnya tidak memarahi kamu. Aku juga minta maaf. minta maaf. Alia, Yuk, yuk kita kembali berteman seperti dulu. ya, pertama untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya. Wah, kenapa kamu mengambil mainanku tanpa izin? Aku cuma ingin coba sebentar saja, Alia. Maaf ya, aku nggak minta izin dulu. Wah, kamu bergerak. Aku bantu bersihkan ya. Terima kasih Bimo, kamu baik sekali. Aku jadi merasa lebih baik sekarang. Maaf ya Bimo, aku tadi marah. Aku seharusnya tidak memarahi kamu. Aku juga minta maaf Alia, yuk kita kembali berteman seperti dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian silakan Lucky dengan Mila. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang anak-anak, di sini Bapak akan bertanya sedikit apa isi dari teks dialognya. Yang pertama apa? Yang pertama si Alia membuat kesalahan dengan mengambil apa? Mengambil mainan tanpa izin. Apakah di situ Bimo memaafkan? Memaafkan. Kemudian yang kedua apa lagi? Apakah Alia di situ meminta bantuan? Coba dibaca dulu. Yang kedua. Nah, apakah di situ Alia meminta bantu? Siapa yang membantu? Nah, berarti dari teks yang pertama yaitu ucapan permintaan maaf, kemudian dari teks yang kedua atau gambar yang kedua yaitu sikap tolong menolong dengan membersihkan rumah. Nah, sampai di sini apakah anak-anak kelas 2 paham? Nah, kalau sudah paham, di sini Bapak akan memberikan lembar kerja. Dan silakan dikerjakan masing-masing. Dan sini Bapak akan memberikan atau membacakan petunjuk pengerjaannya. Untuk anak-anak kelas 2 silakan dikerjakan dari soal lembar kerja ini, silakan diwarnai yang mana di sini, yang mana ucapan permintaan maaf dan yang mana sikap tolong menolong. Silakan diwarnai. Untuk warna merah itu perkataan maaf dan untuk warna kuning itu perkataan tolong menolong. Nah, silakan. Jangan lupa ditulis namanya terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Untuk anak-anak kelas 3 bagaimana, sudah? Sudah? Kalau sudah, di sini Bapak juga akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak kelas 3 yang nantinya dikumpulkan bersamaan dengan contoh penerapan dari simbol-simbol Pancasila tadi. Silakan dikerjakan. Itu soal merupakan pilihan ganda. Silakan dilihat ini. Tulis dulu namanya di atas. Bagaimana? Anak kelas 2 sudah? Kelas 3 bagaimana? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan mulai dari kelas 2 dulu. Kelas 2 dulu. Silakan dikumpulkan dari kelas 2 dulu. Sudah kelas 2? Silakan kelas 3. Silakan duduk kembali.
kita hampir tiba pada akhir pembelajaran. Di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di sini kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita. Dan untuk anak kelas 3, Bapak ingin tanya apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Apa saja tadi? Simbol Pancasila atau simbol dari sila-sila Pancasila. Kemudian apa lagi? Apa tadi? Contoh penerapan hidup. Masih ingat? Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Kemudian untuk kelas 2, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Iya, permintaan maaf dan tolong. Baiklah, kalau sudah paham semua sampai di sini, Bapak ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, kita wajib mengucapkan kata alhamdulillah. Baiklah anak-anak, silakan buku, pensil dan penanya disimpan ke dalam tas terlebih dahulu. Bukunya kan? Simpan. Sudah? Nah, untuk lembar kerja ini besok akan Bapak bagikan ya. Karena ini akan Bapak koreksi di rumah. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan untuk yang memimpin doa, silakan dari kelas 2 aja. Perwakilan dari kelas 2 yaitu Luki. Silakan Luki. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Di sini Bapak minta maaf apabila ada kata-kata dari Bapak yang salah, dan kepada Tuhan Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum